Kita ke informasi lain, saudara. Petugas pemadam kebakaran berpacu dengan waktu untuk menguasai kobaran api yang menghanguskan permukiman di wilayah Los Angeles, Amerika Serikat. Upaya pemadaman kobaran api berlangsung di Bethel Canyon, wilayah di mana sejumlah selebritas Amerika tinggal. Dari udara, helikopter pemadam api dikerahkan menyiram air untuk mengendalikan kobaran api. Salah satu kendala yang dihadapi petugas, saudara, adalah angin kencang yang membuat api dengan cepat menyebar. Total korban tewas yang telah dikonfirmasi mencapai 16 orang, namun jumlah korban masih bisa bertambah seiring dengan petugas dan anjing pelacak yang tengah menyisir daerah terdampak kebakaran. Selain korban jiwa dan kerusakan, saudara, kebakaran hutan juga memutus aliran listrik, evakuasi penduduk, dan penutupan berbagai fasilitas umum. Kebakaran hutan melanda Los Angeles County sejak Selasa lalu, menghanguskan dan menghancurkan hampir 10.000 bangunan. Saat ini, saudara, sekitar 153.000 penduduk Los Angeles berada di bawah perintah evakuasi. Sementara itu, saudara, sebagian besar warga yang kehilangan tempat tinggal berlindung di pusat evakuasi bencana. Alas tidur dan selimut dibagikan. Banyak dari mereka yang tidak sempat membawa banyak pakaian. Hampir seluruh harta benda habis terbakar. Amukan api menghanguskan 10.000 lebih bangunan, memaksa ribuan orang untuk mengungsi. Sementara itu, saudara, petugas pemadam kebakaran masih terus mengais sisa-sisa bangunan untuk mencari titik-titik api yang masih tersembunyi di bawah reruntuhan. It's very heavy. Yeah, I mean, you walk through and you see the despair on people's faces, not knowing what their next step is, not knowing if their house is still standing. Those that know their house isn't there anymore don't know what to do. I mean, I had to take a few moments to kind of put myself together and kind of cry, and then you go back to serve. It just breaks your heart. Kediaman sejumlah selebritas yang tinggal di Hollywood Hills terdampak akibat kebakaran yang tercatat jadi kebakaran terbesar dalam 2 dekade. Selebritas yang terdampak di antaranya adalah Paris Hilton, Heidi Montag, dan suaminya Spencer Pratt. Dalam akun Instagramnya @ParisHilton, Paris menyebut tengah syok karena rumah tempat tinggalnya bersama anaknya kini hancur menjadi debu. Sementara itu, saudara, selebritas Hollywood Heidi Montag dan suaminya Spencer Pratt juga menjadi korban. Kebakaran menghanguskan rumah yang mereka huni bersama anaknya. Spencer berjalan menuju rumahnya dan melihat kediamannya hanya menyisakan puing-puing bangunan dan peralatan rumah tangga yang hangus terbakar. Kita ke topik lain, saudara. Seekor bayi gorila diselamatkan di bandara Turki karena menjadi korban penyeludupan satwa ilegal. Setelah diselamatkan, bayi gorila yang baru berusia 5 bulan ini harus menjalani perawatan untuk memulihkan kondisinya di kebun binatang Polenskoy. Gorila yang diberi nama Zaitun ini coba diseludupkan dari Nigeria menuju Thailand. Setelah beberapa minggu diselamatkan, berat Zaitun terus bertambah, menandakan dirinya semakin sehat. Badan Konservasi Turki berencana mengembalikan Zaitun ke habitat aslinya. Tentu setelah memastikan kondisi keamanan di sana betul-betul terjamin. Sebagai informasi, saudara, ada 2 spesies gorila di hutan dan pegunungan terpencil di Afrika Tengah yang masuk ke dalam klasifikasi satwa terancam punah. Zaitun merupakan satu dari sekian banyak gorila yang terancam. İlk geldiğinde 9 kilo 400 gramdı. Bugün itibariyle baktığınız zaman 10 kilo 400 grama ulaştı. Boyu ise 62 santimden 65,5 santime ulaşmıştır. Dolayısıyla buradaki bakım durumu ile ilgili yine süreci hem veteriner hekim hem de bakıcısı dışında alana kimse alınmadan bağışıklık sistemi bozulmaması için ona da titiz bir şekilde bu kurallara uyulmaktadır.
Saudara, Israel kembali menyerang tenda pengungsian warga Gaza Palestina hingga menambah jumlah korban tewas. Hingga kini, saudara, total korban sejak 7 Oktober 2023 setidaknya berjumlah 46.500 orang. Serangan Israel pada Sabtu malam waktu setempat menewaskan 3 orang dari keluarga yang sama. Duka mendalam kembali mendera warga Gaza, terutama keluarga korban. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun, kakek dan pamannya tewas ketika serangan menghantam sebuah tenda pengungsi di kota Deir al-Balah. Untuk kesekian kalinya, saudara, sholat jenazah digelar di depan rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat seluruh rumah sakit yang masih beroperasi di Gaza telah menerima 28 jenazah dan 80 orang luka dalam 24 jam. Hingga kini serangan Israel telah menewaskan lebih dari 46.500 warga Palestina di Gaza. Lebih dari setengahnya, saudara, adalah perempuan dan anak-anak. Saudara, warga Palestina berharap akan ada gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Pasalnya, warga mengaku tak melihat ada kemajuan dari perundingan gencatan senjata. Perang masih berlangsung, Israel masih membombardir Palestina, terutama di Gaza. Meski perundingan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas Palestina masih berjalan dengan mediator Arab, yakni Mesir dan Qatar. Warga Palestina pun berharap ada kemajuan dari upaya perundingan tersebut agar dapat memulangkan puluhan warga Israel yang disandra di jalur Gaza. Meski demikian, saudara, warga berharap ada kesepakatan gencatan senjata dengan tekanan dari Amerika Serikat. Sebelumnya, saudara, baik Israel maupun sayap militer Partai Hamas Palestina berada di bawah tekanan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga Trump agar mencapai kesepakatan sebelum pelantikan Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025. Warga Gaza, jalur Gaza pun mengungkapkan perasaannya yang campur aduk hingga optimistis perang segera berakhir. تأمل هيك الضغوطات الأمريكية من حكومة ترامب والوسطاء العرب مصر وقطر إنها تكون جدية زيادة عن اللزوم وتحاول تنهي هذه الحرب، واحنا كثير متفائلين بالفترة هذه تنتهي هذه الحرب إن شاء الله رب العالمين. احنا بنسمع كل يوم في مفاوضات وكل يوم في طنطنة وهذا، لكن مش شايفين حاجة. كل يوم كل مرة بتفشل. احنا لما نشوف على ارض الواقع اللي بصير بنصدق احنا كان في هدنه. بتأمل، لكن اتمنى انه يكون في هدنه. كل واحد بتمنى الهدوء والراحه، لكن اللي بنشوفه على ارض الواقع غير هيك، بقولش هيك انه حيصير هدنه. Sementara itu, saudara, ratusan warga Pakistan kembali berunjuk rasa menyatakan solidaritasnya untuk Palestina. Ratusan orang berkumpul di Karachi, Pakistan menyatakan dukungannya untuk warga Palestina di Gaza. Ribuan warga Pakistan meneriakkan bebaskan Palestina sambil membawa bendera dan spanduk Palestina. Salah satu kelompok pengunjuk rasa dari Jamaat Islami Pakistan menyatakan unjuk rasa untuk memberitahu seluruh negara, terutama negara Islam, untuk bersatu melawan Israel. Pengunjuk rasa desak agar negara-negara dukung kebebasan Palestina dan hentikan perang yang terus menewaskan warga Palestina. Upaya terus dilakukan untuk membersihkan puing-puing dan mengevakuasi korban selamat setelah gempa bumi mematikan yang menewaskan sedikitnya 126 orang di Tibet. Awal tahun, saudara, dunia dikejutkan dengan peristiwa gempa bumi yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter melanda daerah Dingri di kota Sigage pada Selasa pagi. Ribuan rumah rusak parah.
Petugas penyelamat dikerahkan untuk membersihkan puing-puing dan mengevakuasi korban. Bantuan seperti tenda, selimut, kompor, dan barang-barang lainnya sedang dikirimkan kepada masyarakat dan unit-unit rumah sementara sedang dibangun. 接到群众的这一需求之后，西藏自治区消防救援总队是第一时间组织了3支。